Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Fitri, NIM 11210, kelas HKIA. Saatnya yang muda berbicara tentang sejarah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW hingga peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW. Peradilan masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase Makkiyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun, dimulai sejak Rasul sampai hijrahnya Nabi ke Madinah. Kondisi umat Islam yang belum terisolir fokus pada penanaman akidah dan tauhid. Belum ada kesempatan untuk membuat undang-undang. Kemudian ada fase Madaniyah. Fase ini dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah hingga wafatnya beliau. Pada fase ini umat Islam sudah mulai kuat, perlu adanya pembentukan undang-undang. Kuantitas umat sudah banyak dan telah mempunyai tatanan pemerintahan, sehingga media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Proses peradilan pada masa Rasulullah SAW antara lain berlangsung sangat sederhana, bersifat fatwa, tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, terkesan formal tetapi rukun kode terpenuhi. Putusan Rasulullah SAW mengandung nilai kebenaran. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum. Pengawasan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan wahyu Allah SWT tetap ada peninjauan kembali. Kemudian peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin oleh empat orang khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjabat 2 tahun. Peradilan relatif sama seperti Rasulullah SAW. Dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau berpedoman dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan apabila beliau tidak menemukan jawaban dari keduanya, maka beliau akan bertanya kepada ahli ilmu. Kemudian peradilan Islam pada Khalifah Umar bin Khattab. Jabatan selama 10 tahun. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara, dan mereka diberi gelar qadi atau hakim. Pada masa beliau, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau telah diadakan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan dengan peradilan. Para hakim berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan fuqaha mujtahidin. Selanjutnya peradilan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sistem peradilan mengikuti jejak khalifah sebelumnya, yaitu dalam pengangkatan qadi,
Khalifah Utsman bin Affan menyandarkan keputusannya pada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan apabila tidak menemukan jalan keluar, maka dilakukan musyawarah. Selalu mengingatkan kepada para qadhi agar berlaku adil demi terciptanya sebuah kebenaran. Selanjutnya, peradilan Islam pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengikuti jejak khalifah sebelumnya, ialah berpesan kepada para qadhi agar tetap bersikap adil. Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan hukum selama di Madinah. Ali bin Abi Thalib juga memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan memberikan bimbingan sekaligus pengarahan. Selanjutnya ada peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh Bughat pertama dalam Islam, Muawiyah terhadap pemerintahan Ali, dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Yerusalem. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama, Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Bani Umayyah berkuasa kurang lebih selama 91 tahun, dan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya yang dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 yang menduduki jabatan panjang dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Islam. Ciri khas peradilan pada masa dinasti Umayyah yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihad. Ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum berkembang pesat. Lembaga peradilan belum dipenuhi penguasa, tidak dipengaruhi kepentingan politik. Putusan tidak hanya berlaku bagi rakyat biasa tetapi juga para penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak hakim dan menyatat yang menyeleweng. Qadhi diangkat sebagai khalifah. Bentuk hukuman berupa denda penjara, pemotongan anggota tubuh atau hukuman mati. Adanya biro registrasi membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum distempel dan mengirimkan lembaran aslinya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerlukan transformasi mengenai wilayah Al-Mazalim, penegak supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Keputusan hudud dan kisos yang menyebabkan hilangnya nyawa dieksekusi oleh gubernur. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dalam sejarah Islam, dinasti Abbasiyah terlahir atau tercatat melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang cerdas yang dikenal oleh dunia. Perkembangan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Badan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah yang pertama adalah Qadha. Hakimnya bergelar qadhi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Al-Hisbah, hakimnya bergelar muhtasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara
yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurus segera. Wilayatul Muzalim, hakimnya bergelar Sahanul atau Qadi al-Muzalim, bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Selanjutnya yang terakhir ada peradilan masa Turki Utsmani. Masa kekuasaan Turki Utsmani berlangsung selama kurang lebih 6 abad. Proses peradilan masa pada mulanya kerajaan Turki Utsmani menganut pada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Sistem pemerintahan dan peradilan diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam. Latar belakang munculnya Tanzimat antara lain, Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani, pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Keadaan sebelum Tanzimat, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh sultan. Kerajaan Turki Utsmani memiliki dua bentuk kekuasaan. Yang pertama ada memerintah negara, yang kedua ada mensyariatkan sekaligus membela agama Islam. Dalam pelaksanaan, sultan dibantu oleh dua pegawai, yaitu Sadrazam dan Syekh al-Islam. Keadaan ketika masa Tanzimat. Tanzimat merupakan gerakan pembaharuan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, dan perdagangan yang dipelopori oleh Raja Utsmani. Ialah menggabungkan dua kekuasaan yang dipegang oleh Sultan kekuasaan dunia sekaligus pemimpin sebagai pemimpin spiritual. Kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Sadrazam kemudian dialihkan oleh Syekh al-Islam. Keadaan pasca Tanzimat. Pembaruan yang diadakan tidak sepenuhnya diterima masyarakat, bahkan mendapatkan kritikan. Dua piagam sebagai dasar pembaruan Tanzimat ialah Piagam Bulain untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Yang kedua, Piagam Humayun didesain untuk memperkuat Piagam Bulain. Di samping itu, piagam ini memperluas jangkauan pemberian hak, jaminan hak. Pembentukan peradilan masa Turki Utsmani, yaitu ada Mahkamah Al-Juz'iyat, Mahkamah biasa atau rendah, kemudian ada Mahkamah Al-Istiqnaf, Mahkamah banding, kemudian ada Mahkamah At-Tamyiz Al-Nad Al-Ibram, Mahkamah tinggi, yang terakhir ada Mahkamah Al-Istiqnaf Al-Uya, Mahkamah Agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.